Halo, halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Sambil ngetes apakah suara bisa terdengar jelas. Siap, sip. Sambil nunggu Selamat malam teman-teman. Pak Baskoro. Siap, Mbak. Saya sudah menyiapkan kopi nih. Tadi waktu masuk ruang rapat sudah ngambil snacknya toh? Sudah belum? Siap, sudah. Oh iya. Apa Mbak Yuni apa snacknya? Masih mute Mbak Yuni. Mana? Siap, Mas, Pak. siap. Mas Topo apa snacknya? Ya, Coba. ini kacang bawang. Mana coba lihat. Kalau nggak ditunjukin hoax berarti. Iya, Pak. Monggo, Pak. Yang lainnya apa snacknya? Ada siapa ini? Ada Mbak Jika, ada Mbak Rita. Atau tadi masuk ruang rapat langsung masuk aja nggak ngambil snack. Nanti bisa minta sama Mbak Bunga snacknya. Ada nggak Mbak Bunga ya? Ya, Pak. Oh, sip. Nah, katanya ada Zoom. Tampilan, Pak. Ada banyak. Oh, siap, sip. Siapa lagi sudah masuk ruang rapat tapi belum kebawa snacknya, monggo. Assalamualaikum. Mau tanya dong Pak, ini harus on kamera atau enggak ya? Bebas. Tapi kalau bebas mau dikenal, boleh on cam. Oh enggak, aku tak off cam dulu. Ya. Terima kasih. Sip. Mbak Sri Widayati, snacknya apa? Cemilannya apa? Atau lagi ke dapur, lagi ngambil snack? Masih mute. Nah, ini Mr. One Cake and Cookies sudah join juga. Ini. Waduh, putus koneksinya. Saya terpental, koneksi saya hilang tiba-tiba. Oke, sudah jam 19.32 ya. Kita kasih 1 menit lagi. Atau 2 menit ya, 19.35 ya. Nanti Bunga kita bisa mulai ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk ini. Oke. Mas Agung Satya, Mbak Novi Firmansyah, Mbak Indah Kurniawati, Mbak Vina Putri, Mas Dias Moro, Godean, Mbak Tuti, Mr. Aryan. Oh, Mas Mr. Aryan cuma kelihatan batuknya ini. Di unmute Mas Aryan. Mbak Ardiati sedang di luar rumah, siap? Wah, oke. Mas Yudan apa itu? Oh, kopi. Wah, wih, apa Mas? Coba Mas. Kita pin dulu nih biar kelihatan nih. Gunung Kendil. Oh, mantap ini Gunung Kendil, kopi Robusta. Waduh. Sip, gimana lah ininya lah, kedainya lah kita merapat lah besok. Oke, besok silakan. Daerah mana, Mas? Minggir Sleman. Dari Minggir. Plut sebelah mananya? Mana? Dari Plut Sleman yang daerah Minggir itu kan ada Plut Sleman baru. Itu ke timur. Oh, oke, siap. Baik. Kita udah titip jual ke Weekend, ada. Weekend.
Ada. Monggo. Cuma aja kita kejual aja. Ke warung kejual aja. Oh, siap Mas. Kalau pas lagi Iya. melipir ke Minggir nanti tak cari. Ada di Google Maps toh? Ada. Oke. Gampang ini. Boleh pandai. Oke, siap. Oke. Matur nuwun Mas. Oke. Oke. Waduh. Oke, tiba-tiba kok saya mental. Bunga, suara saya masih aman? Masih, Pak. Masih. Oke, sip. Baik, kalau Aman, kita Pak. bisa mulai saja. Mari dibuka, Bunga. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk waktunya di malam hari ini. Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk kita diskusi terkait dengan checklist kesiapan program SIAPIK. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, biar agar tidak terlalu lama, langsung saja ya Pak Bas, saya kembalikan kepada Pak Baskoro. Baik, terima kasih Bunga sudah membuka di rapat online perdana kita di malam hari ini. Ini kalau dilihat ada 24 ya yang sudah hadir. Nah, di rapat perdana kita malam hari ini, pertama ingin menyampaikan ya, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan waktu kemarin tanggal 16. Waktu kemarin kegiatan tanggal 16 itu di teras Malioboro dalam rangka-rangkaian kegiatan Sibakul Financetopia. Nah, lalu ternyata juga sejalan dengan program yang saat ini sedang kami jalankan, yaitu bagaimana di tahun ini para pelaku usaha sudah bisa memiliki laporan keuangan. Jadi tidak hanya sekedar pencatatan uang masuk dan uang keluar saja, tapi sudah memiliki laporan keuangan yang terstandar. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laba rugi, ada arus kas, dan ada rasio-rasio keuangan yang lain. Nah, tentu saja kalau udah bicara laporan keuangan, bagi yang background-nya bukan akuntansi, biasanya mengalami kendala ya, mengalami tantangan ya kan, karena memang bukan ahlinya di dalam menyusun laporan keuangan. Saya juga bukan ahlinya di dalam laporan keuangan ya. Nah, tapi sambil kita mau coba cek ombak ya, apakah memang ada yang basicnya accounting nggak nih, akuntansi? Boleh kasih jempolnya kalau memang akuntansi. Atau mewek. Saya, Pak. Wes, siap Mbak Tuti, backgroundnya siapa ini tadi? Oke, Mbak Tuti ya. Rita. Oh siap Mbak Rita basicnya accounting. Mbak Ajeng juga accounting. Terus tadi siapa lagi? Oke, ada beberapa. Nah, tapi rupanya mayoritas itu belum memahami ya tentang akuntansi. Itu yang pertama ya, kendala di keterampilan. Terus yang kedua, masalah waktu.
para pelaku usaha ini, Bapak Ibu teman-teman semua sebagai pemilik usaha fokusnya kepada produksi dan penjualan, ya kan. Nah, sehingga kalau harus menambah tugas lagi untuk di bidang administrasi keuangan ini biasanya keteteran karena memang mungkin belum punya tim khusus yang membantu untuk di bidang administrasi keuangan. Nah, lalu yang tantangan yang berikutnya lagi adalah mungkin di masalah prioritas ya. Mungkin ada pada suatu tahapan ya atau dalam suatu level teman-teman sebagai pemilik usaha ini mungkin belum merasa perlu dan penting memiliki laporan keuangan. Mungkin saat ini posisi usahanya merasa pencatatan sekedar uang masuk dan uang keluar itu sudah dirasa cukup. Atau mungkin juga dalam tahapan bisnisnya saat ini mungkin belum terlalu penting juga membuat catatan keuangan karena merasa yang penting tadi saya tahu hari ini saya punya uang berapa, lalu nanti di akhir hari saya masih punya uang sekian untuk saya gunakan di kebutuhan rumah tangga dan besoknya saya gunakan untuk perputaran usaha lagi. Namun ada juga yang sudah dalam tahapan bahwa memang dirasa perlu ya, kebutuhan untuk memiliki laporan keuangan ini dirasa memang sudah saatnya. Tidak hanya sekedar pencatatan uang masuk dan uang keluar saja, namun laporan keuangan yang terstandar ini menjadi suatu kebutuhan. Karena pertama, mungkin sudah dalam tahapannya, usahanya saat ini perlu data yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Atau mungkin saat ini memang model bisnisnya mulai dilirik oleh calon mitra bisnis yang mungkin ingin mengajak kerjasama, dia akan memberikan investasi, ya toh. Atau mungkin juga untuk mencoba mengakses kepada lembaga pembiayaan, baik itu lembaga pembiayaan perbankan maupun non perbankan. Nah, jadi Bapak dan Ibu teman-teman semua, kondisi bisnisnya tidak sama sehingga kebutuhannya akan laporan keuangan ini juga beraneka ragam. Ada yang memang dirasa sudah kebutuhan memang menjadi prioritas, ada yang mungkin 50-50 ya bisa perlu bisa enggak Bas gitu. Atau ada juga yang memang belum perlu seperti. Nah, program ini sebenarnya ditujukan kepada teman-teman yang memang saat ini kondisi usahanya memerlukan laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu satu-satunya alat yang bisa memberikan kita gambaran seberapa sehat kondisi bisnis kita, gitu kira-kira gambaran. Kalau tubuh ini kan alatnya adalah rekam medis ya, mungkin di puskesmas atau di rumah sakit kita pernah berobat, biasanya di puskesmas atau rumah sakit tersebut ada yang namanya rekam medis. Nah, di situ riwayat kesehatan kita itu ada catatannya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di bisnis kita akan laporan keuangan ya. Oke, sambil ngecek ombak nih, kemarin Bunga juga sudah ngisi polling ya, kira-kira apakah memang dirasa perlu apa enggak. Nah, itu yang mencoba kita gali sih di pertemuan perdana ini, karena nanti di dalam membuat laporan keuangan ini kan yang isunya kan karena tidak ada yang bantu ya, belum punya karyawan dan kondisi arus kas saat ini mungkin belum cukup kuat untuk menggaji karyawan khusus di bidang keuangan. Nah, kondisi seperti itulah yang terus akhirnya kami di Yayasan Lunas ini membuat yang namanya proyek sosial. Kami bekerja sama dengan anak-anak akuntansi dari SMKN 7 Yogyakarta sama mahasiswa akuntansi UMBY, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, itulah yang nanti akan kami terjunkan untuk bisa membantu teman-teman punya laporan keuangan terstandar menggunakan aplikasi SIAPIK dari Bank Indonesia. Nah, yang pertama, relawan itu memang berasal dari bidangnya akuntansi,
dan yang kedua kita akan menggunakan si Apik seperti itu. Nah, nanti akan kita pasangkan nih seberapa banyak dari teman-teman yang mau mendapatkan pendampingan. Ini kan mungkin tidak semua ya, tidak semua yang ada di grup itu mau ikutan, ya toh. Tidak semua yang sudah mengisi data itu nanti juga mau ikutan. Jadi nanti seberapa banyak yang nanti mau ikutan nanti akan kita pasangkan dengan para relawan ini. Kami sudah menyiapkan 75 relawan. Nah, 75 relawan ini berasal dari siswa akuntansi SMKN 7 dan mahasiswa akuntansi UMBY. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau memang nanti kalau yang ngisi GFOM itu kan hampir berapa ya, kalau 98, ada 98 yang sudah mengisi GFOM, tapi mungkin yang sudah bergabung di grup ini lebih dari 98. Cuma nanti seberapa banyak dari 98 ini yang akan ikutan. Nah, sampai di sini dulu kira-kira gagasan programnya ya. Jadi siap naik kelas ini, siap itu singkatan ya, siap naik kelas. Solusi instan akuntansi untuk UMKM naik kelas. Nah, outputnya teman-teman nanti selama bulan November, selama 1 bulan penuh akan mendapatkan relawan untuk bisa punya laporan keuangan. Nah, itu outputnya. Outcome-nya, nah harapannya ini akan menjadi suatu bisnis proses yang akan rutin terus dilakukan. Sehingga nanti ketika program lunas di tahun, jadi tahapannya akan seperti ini teman-teman. Diselesaikan laporan keuangannya di tahun ini, sehingga itu menjadi dasar atau pijakan untuk nanti lunas membantu teman-teman untuk kita menyusun rencana bisnis di tahun 2026. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan atau usaha itu biasanya menjelang akhir tahun, nah para pemilik perusahaan ini mengadakan rapat board of director ya, rapat para petinggi gitu ya, untuk mulai menyusun rencana bisnis di tahun 2026. Nah, jadi memiliki laporan keuangan adalah step pertama untuk nanti bersama-sama dengan lunas, teman-teman akan menyusun goals-nya apa di tahun 2026. Harapan saya, teman-teman, karena sudah menjadi binaan dari dinas, maka kalau kita ngomong tentang analisa SWOT, kita ngomong tentang bisnis model canvas, kita ngomongin tentang smart goal, kita ngomongin tentang unique selling proposition, itu minimal sudah pernah mempelajari. Gitu. Kalau lupa ya kita anget-angetin dikit lah. Gitu. Nah, tapi harapannya teman-teman yang sudah bergabung di dalam grup ini sudah pernah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dari dinas, sehingga nanti saat kita mulai menyusun untuk rencana bisnis di tahun 2026 itu enggak ngebleng banget lah gambarannya seperti itu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Monggo kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti kita masuk ke hal teknis ya. Tapi ini adalah gambaran secara umum apa yang nanti akan kita kerjakan selama 1 bulan di bulan November ini. Monggo, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Kita nyeruput kopi dulu ini. Silakan. Kalau mau bertanyanya di kolom chat boleh, kalau mau pakai mic ya boleh, mau on cam boleh, mau off cam ya boleh. Monggo silakan. Ya, izin Pak. Siap. Karena tadi dikatakan untuk aplikasi itu tentunya kita harus menyiapkan perangkatnya sebelum masuk ke aplikasi. Nah, itu apakah kami yang menyiapkan atau termasuk nanti dipinjami sementara atau bagaimana itu Pak? Oke, baik. Aplikasi si Apik ini sama seperti kayak aplikasi Google Meet, sama kayak aplikasi yang lain, itu kita bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman punya laptop, ya juga bisa digunakan. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu bisa di-download dari Play Store atau kita akses melalui website. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak perlu beli perangkat baru ya, kita bisa menggunakan smartphone yang sudah kita miliki saat ini. Dan itu terkoneksi, terintegrasi dengan username
Maka dibuka di HP 1, dibuka di HP 2, atau dibuka di laptop itu terintegrasi dan update. Sama kayak kita buka akun Gmail kita kan, kita buka akun Gmail kita di HP 1, di HP 2 atau di laptop itu terkoneksi ya, terintegrasi. Jadi tidak perlu menyiapkan perangkat apapun seperti itu Mbak Rita. Oke, matur nuwun Pak. Lalu data yang harus kita siapkan itu apakah data yang sudah berjalan dalam bulan ini? Karena kemarin di situ kan dijelaskan juga harus ada cut off-nya. Sehingga pada akhir bulan ini kan tentunya kita harus mengadakan stok opening dulu karena usaha kita kan sudah berjalan Pak. Itu apakah data itu sudah kita siapkan sehingga nanti kita akhir bulan itu semua mengadakan stok opening dulu, baru nanti dari pihak Lunas akan datang ke kami sehingga kami sudah punya data, begitu Pak? Iya, persis benar Mbak Rita. Jadi nanti kan usahanya sudah berjalan ya, ada yang sudah lebih dari setahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, maka kita akan melakukan cut off, melakukan pemotongan data keuangan di akhir Oktober. Gitu ya. Nah, ini sama juga dengan pertanyaan Mbak Ajeng ya. Nah, nanti akan kita mulai input. Nah, ini saya ambilkan ya. Ya, nanti setelah kita melakukan cut off, nanti kita akan bersama-sama ya melakukan, nanti akan ada satu sesi untuk kita melakukan cut off. Atau kalau misalnya teman-teman merasa khawatir nanti, aduh Bas, nih online itu saya suka kesulitan, lalu perlu offline. Nah, nanti saya coba ngomong sama dinas ya toh, untuk nanti kita difasilitasi cut off-nya secara offline di dinas. Kalau memang dirasa perlu offline loh ya, berarti nanti kita pinjam pakai ruangan dinas. Tapi kalau misalnya mau online aja Bas, ya oke gitu ya. Nah, setelah kita melakukan cut off di akhir November, maka per tanggal 1 November teman-teman mencatat transaksi uang masuk dan uang keluarnya itu di buku kas. Nah, seperti ini. Kalau yang kemarin datang di acara Sibakul Finance Topia, saya sempat tunjukkan tampilan buku kasnya seperti ini. Ini bisa kita beli di toko buku atau mungkin juga sekarang teman-teman sudah menggunakan. Kalau mungkin selama ini ditulis di buku tulis, saran saya nanti mulai per 1 November nulisnya di buku kas. Dan ini sangat simpel. Isinya itu ada tanggal, lalu ada keterangan transaksi, lalu debit dan kredit. Saldo ini nggak usah ditulis, dikosongkan saja. Nah, kalau ada uang masuk berarti di debit, ada uang keluar berarti kredit, itu aja. Apa yang ditulis? Semua transaksi yang memang menggunakan uang kita, termasuk parkir sepeda motor di pasar, beli pulsa internet, ganti oli, servis sepeda motor, beli mie ayam, terus beli apa lagi? Beli bedak, gitu ya. Semuanya ditulis di buku kas ini. Nah, buku kaslah ini ya nanti akan menjadi dasar atau menjadi acuan bagi relawan untuk memasukkan ke SIAPIK. Nah, kalau nggak ada catatannya ini, nanti apa yang mau diinput kira-kira, gitu ya. Nanti teknisnya akan seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Monggo, silakan. Yang lainnya? Pak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Ardiati, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menggunakan SIAPIK ini, Pak. Cuma mungkin karena saya buta akuntansi, saya terpentok dengan semua istilah yang ada di dalam fiturnya, Pak. Jadi ini harus masuknya kemana, ininya apa, saya pusing sendiri, hanya ruwet seperti itu. Nah, mungkin waktu itu kalau saya menggunakan website masih belum bisa nge-link dengan SIAPIK yang ada di handphone, Pak. Jadi saya nggak tahu, mungkin kedepannya sekarang sudah bisa ya, Pak. Waktu itu cuma bisa dengan iPhone kayaknya, Pak, waktu itu. Cuma saya kan makanya kebetulan Android. Nah, kalau misalnya itu data
Jadi kita karena kalau misalnya kita mungkin banyak di luar ya Pak, kalau misalnya tidak bisa nge-link itu kan membuat PR sekali buat kita. Ingat di jalan dicatatnya di handphone, tapi sampai rumah lupa masukin, akhirnya berantakan. Itu yang terjadi sama saya Pak. Seperti itu. Nah, apakah nanti setelah ini berjalan Pak, di bulan depan itu apakah ada training-training lagi untuk pengenalan istilah dulu Pak? Kalau yang bukan dari akuntansi kan agak bingung Pak. Seperti itu. Jadi ini misalnya kalau saya beli berambang maksudnya kemana, lalu kalau misalnya ada perbedaan harga, karena kan kalau saya kebetulan usaha saya kan bumbu masak Pak, itu kan ada setiap hari fluktuatif harganya Pak. Jadi misalnya hari ini berambangnya 15.000, besok bisa 20.000, besok lagi balik 10.000, bisa seperti itu Pak. Setiap hari berubah harga bahan bakunya lah. Seperti itu bagaimana Pak nanti? Apa kita akan ada pendampingan khusus untuk hal itu? Karena pasti akan setiap hari harganya berubah. Lalu apakah juga para relawan ini nanti juga akan datang ke rumah kita atau bagaimana Pak? Atau hanya online saja? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ardin. Nah, yang dilakukan sama Mbak Ardin dan teman-teman itu cukup mencatat di sini saja. Konsepnya adalah uang masuk dan uang keluar saja. Ya kan? Nanti anak relawan yang memasukkan ke si Apik. Jadi ini yang nanti difoto. Jadi nanti secara teknisnya ini nanti teman-teman akan ada grup masing-masing ya. Kalau yang sekarang ini kan memang grup besar itu sifatnya satu arah, ya kan? Jadi kenapa sih kok satu arah, kok kolom chatnya ditutup, nanti agar informasi yang diberikan itu terus nggak ketumpuk-tumpuk ya. Nah, ini teman-teman udah senior semua, kalau chatnya dibuka nanti banyak, nggak kuat manjat kira-kira. Nah, nanti akan ada grup-grup yang sesuai dengan kelompoknya. Nanti kami akan kelompokkan masing-masing ini dalam grup-grup kecil, lalu sudah kita pasang-pasangkan, dan anak relawan inilah yang nanti akan memasukkan. Nanti teknisnya itu difoto. Apa yang sudah ditulis di sini itu akan difoto, itu akan dimasukkan oleh relawan ini ke dalam si apliknya. Kayak tadi misalnya harga berfluktuatif, nggak apa-apa. Misalnya di sini tanggal 1 November beli bawang merah, ya kan, di kolom kredit. Ya kan, beli bawang merah 5 kilo, katakanlah misalnya 10.000 tanggal 1, terus nanti beli apa ada transaksi lagi kan, mungkin ada uang masuk, ada uang keluar, nanti di sini kalau tadi tanggal 1 bawang merah misalnya 10.000, ternyata nanti tanggal 5 bawang merah 10.500 misalnya sudah naik. Dan nanti cukup ditulis ini saja yang dilakukan oleh teman-teman. Hari ini mengeluarkan uang berapa untuk apa, hari ini ada uang masuk dari mana dan berapa, cukup itu aja. Misalnya ada DP dari Bu Siti, ya ada DP berarti kan uang masuk nih, ada DP pesanan misalnya 50.000, nah itu aja. Jadi konsepnya teman-teman hanya menuliskan di dalam buku kas ini, uang masuk dan uang keluar. Uang masuk berapa dari mana, uang keluar berapa, untuk apa. Nah, cukup itu saja. Nanti difoto setiap minggunya, itulah yang akan dimasukkan oleh relawan ke aplikasi si Apiknya. Dan nanti teman-teman kan juga tahu kan username sama passwordnya masing-masing, sehingga kalau pengen melihat apa yang sudah diinput sama relawan ini bisa melihat. Seperti itu gambarannya. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Ardin pengen tahu detailnya, nah nanti kita bisa adakan khusus agar teman-teman juga bisa menambah pengetahuan tentang si Apik ini dan prinsip uang masuk dan uang keluar. Tapi di program social project ini yang memasukkan ke si Apik itu relawan. Baik Pak. Lalu untuk pencatatannya itu yang kita catat itu detail per itemnya atau total belanjanya Pak. Jadi misalnya gini. Misalnya saya mau cetak ada cetak brosur, lalu ada cetak cover dan teman kartu nama dan sebagainya. Itu saya laporkan itu detailnya atau hanya saya catat totalnya aja Pak, seperti itu. Jadi ada beberapa metode Mbak Ardin. Bisa saja dikelompokkan berdasarkan kategori yang sejenis. Misalnya tadi cetak brosur, cetak kartu nama, cetak label, ya toh, misalnya mau dijadikan satu, boleh, ya toh, daripada perintil-perintil banyak, termasuk kayak beli kemasan, mungkin teman-teman kemasannya banyak nih, ada kemasan yang ukuran berapa, ya toh, nah kan jadi banyak.
Kalau misalnya mau dikelompokkan dalam kategori yang sama boleh, misalnya beli kemasan, nah langsung totalnya. Demikian juga dengan bahan baku, kan ada bahan baku utama, ada bahan baku apa ya pendukung atau bahan baku tambahan, nah seperti itu. Nah kalau mau dibuat secara per kategori boleh, atau mau dibuat detail juga boleh. Nah itu nanti tinggal tergantung kebijakan masing-masing teman-teman sebagai pemilik usaha ini. Tapi nanti konsisten gitu ya. Jangan sampai nanti di awal-awal bulan dibuat terpisah, tapi nanti udah menjelang tengah bulan dijadikan satu. Nah gitu. Jadi harus konsisten nanti penginputannya di dalam buku kas ini. Gitu Mbak, bebas. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Si Apik Mbak Ajeng, ya kalau misalnya web base nggak usah diinstal. Tapi kalau misalnya mau pakai aplikasi berarti diinstal. Dan tampilan web base-nya itu kalau kita buka dari HP itu juga mobile friendly. Izin bertanya Bapak. Saya mental. Jadi kalau tadi apa? Pakai web base kita buka dari HP itu juga sudah mobile friendly, jadi nggak usah khawatir. Itu tadi Mbak Ajeng. Malam Pak, izin bertanya Pak. Mas Arianto nih, izin Pak. Kami dari Bakpia Delima Pak. Karena ada selain Bakpia Delima kami juga ada usaha yang lain. Apakah itu bisa dijadikan satu user untuk dijadikan dua, atau harus maksudnya satu user bisa buat beberapa usaha, atau nanti tambah buat user lagi gitu Pak. Lalu apakah nanti bisa di mentoring secara ini Pak, langsung ke tempat kami gitu, apakah bisa ya Pak ya? Ya nanti ada admin kami yang ikut belajar juga di situ Pak. Oke, baik Mas Aryan. Pertama adalah ini enaknya si Apik itu kita bisa menambahkan usaha kita itu tidak terbatas. Misalnya tadi Mas Ari produksi apa tadi bakpia ya, tapi terus ternyata punya usaha yang memang khusus untuk perdagangan. Nggak taunya juga punya usaha jasa laundry. Punya usaha cucian sepeda motor. Nah, itu bisa semua. Nggak taunya juga punya peternakan bebek misalnya. Wah, itu kita bisa tambahkan dalam satu akun kita, Mas. Dan itu terpisah nanti. Ketika kita masuk ke sektor usaha A, tidak akan masuk ke laporan manajemen keuangan yang sektor usaha yang lain. Nah, itu nanti enaknya seperti itu. Oke Pak, jadi bisa satu akun saja ya Pak untuk. Betul. Nah, kalau tadi kalau tadi kaitannya dengan visitasi ya, ini kan relawan ini memang kerjanya itu berbasis online. Jadi mungkin kalau memang nanti Mas Ari sudah punya tim pembukuan, lalu ingin diajarkan, mungkin nanti itu di luar yang relawan ini, mungkin nanti dari tim Lunas yang terus kita ada jadwal tambahan khusus, mungkin kira-kira kayak gitu Mas. Oke Pak, ya terima kasih. Lalu satu lagi Pak, apakah si Api ini berbayar? Maaf ya, kami terlambat untuk bergabung tadi. Apakah si Api ini berbayar atau gratis Pak? Saya agak nge-lag ini tadi. Tadi Bunga bisa tolong dibantu nggak ya? Pertanyaannya apa ya? Masuk nggak Pak? Ini pertanyaannya saya ulang lagi Pak. Apakah maaf kami terlambat gabung. Apakah si API ini gratis atau berbayar ya Pak ya? Oke, aplikasi si Apik ini dari Bank Indonesia gratis Mas. Tidak ada fitur yang berbayar. Kalau mungkin aplikasi dari perusahaan swasta, konsepnya freemium gitu ya. Ada yang free dan ada yang berlangganan gitu ya. Nah, kalau si Apik ini semuanya free, fitur-fiturnya, menu-menunya free Mas. Gratis selamanya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Kami akan mencoba untuk masuk ke akun si Apik saja nanti untuk pembukuan biar satu
biar di beberapa usaha masuk di dalam satu user pembukuan gitu Pak. Jadi untuk kontrolnya tadi juga trackingnya itu akan sangat mudah sekali untuk dijangkau Pak. Oke, siap-siap Mas Ari. Oke, silakan Sakira Creation. Nah, Resen ini, monggo. Apa yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Bapak, ini saya mau tanya untuk si Apik ini apakah hampir sama kayak aplikasi-aplikasi yang kayak buku warung atau buku kasir atau seperti itu, Pak. Kemudian untuk itu yang pertama, pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, untuk relawan ini apakah ada waktunya, misal waktunya itu terbatas atau enggak? Apakah itu berkelanjutan atau hanya dalam waktu tertentu saja? Seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Mbak, tahan dulu Mbak. Tadi kok saya nge-freeze ya. Apa pertanyaan yang pertama tadi Mbak? Iya, pertanyaan pertama itu aplikasi si Apik ini apakah sejenis dengan kayak buku warung atau buku kasir atau seperti itulah yang kayak semacam aplikasi untuk keuangan itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti untuk relawannya ini itu nanti dalam waktu tertentu atau terbatas dan jam kerjanya seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Yang pertama, kalau aplikasi keuangan kan ada dua, ada yang pertama adalah POS, Point of Sales, atau aplikasi kasir ya. Ya, kalau misalnya kita belanja ke retail modern, itu kan ada cash register ya, ada mesin kasir. Itu POS, Point of Sales, untuk mencatat transaksi penjualan. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini seperti apa laporan keuangan? Ada posisi keuangan atau neraca, ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi, ada laporan rincian. Nah, rincian piutang, rincian hutang, rincian modal, rincian aset gitu ya. Terus ada rasio-rasio keuangan. Nah, saya bukan orang akuntansi, tapi ada rasio solvabilitas, profitabilitas, terus rasio-rasio keuangan yang lain lah. Nah, si Apik ini adalah aplikasi laporan keuangan, bukan aplikasi point of sales. Kalau nanti aplikasi POS, itu kita nanti akan menggunakan aplikasi gratis dari BUMN Jamkrindo, namanya UMKM Layak. Nah, aplikasi POS dari Jamkrindo ini sama seperti mungkin kayak aplikasi kasir atau Moka atau mungkin yang lainnya, itu notanya itu nanti kita bisa kirim ke WA pembeli atau pelanggan. Kira-kira seperti itu Mbak. Lalu yang kedua, relawan ini akan bekerja di bulan November. Jadi apa yang sudah dicatat oleh teman-teman di dalam buku kas ini, itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam si Apik untuk di bulan November, sehingga nanti di tanggal 1 Desember itu nanti teman-teman punya laporan keuangan saya ini seperti apa sih neracanya, laba rugi, arusan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Di bulan Desember ada dua pilihan kepada teman-teman. Teman-teman nanti akan kami transfer data-datanya. Lalu yang kedua, kalau memang sudah punya tim, jadi selama bulan November, terus teman-teman punya tim yang nanti akan bisa melanjutkan, atau mungkin teman-teman sendiri malah yang nanti mau melanjutkan, nanti Lunas akan memberikan pembekalan pelatihan. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua, nanti dilanjutkan oleh relawan tersebut dalam koordinasi sama Lunas nanti. Karena kan ini kerjasama kami dengan SMKN 7 dan UMBY ini kan untuk di bulan November ya. Tapi kalau nanti misalnya, tuh Bas, nih iso dilanjut ke relawan itu, kok aku ya wis srek sama anak itu juga set wut gitu ya. Nah nanti saya nanti coba ngomong nanti seperti apa ya, tinggal terus nanti berapa biaya anak-anak itu. Kalau kemarin kan
gambarannya anak relawan ini di bulan November ini kan terus memang bagian dari social project ya. Tapi kalau nanti mau dilanjutkan terus nanti kita coba cari kalkulasinya yang bisa titik tengah lah. Jadi teman-teman juga tidak terlalu berat, anak-anak itu juga terus juga tidak keberatan. Kira-kira gambarnya seperti itu. Manual book, oh tentu ada Mbak Rita, komplit Mbak. Nanti yang teman-teman memang mau ikutan, terus nanti akan diinformasikan khusus ya. Itu yang kenapa terus nanti kita mencoba identifikasi sih. Nah, kalau hal teknis kita akan masuk ke dalam segmen kedua, tapi kalau secara general dulu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, nggak ada? Untuk kerahasiaan data bagaimana Pak? Oke. Apakah nanti ada hubungannya dengan pajak atau dan lain sebagainya gitu? Baik, pertama Lunas bekerja secara profesional bersama para relawan ini, maka data yang diinput atau diberikan kepada kami jaga kerahasiaannya, tidak akan disebar luaskan kepada pihak luar. Terus kedua, data yang diinput ke dalam si Apik itu akan karena ini adalah aplikasi dari BI, akan tersimpan di servernya BI. Nah, kaitannya dengan pajak ini ada dua hal yang berbeda. Teman-teman nggak usah khawatir, karena kan ada yang namanya tidak kena pajak. Kalau omset per tahunnya di bawah 500 juta, itu kan tidak kena pajak. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman, omset itu kan total penjualan ya. Jadi, kalau dalam 1 tahun itu masih di bawah 500 juta, itu nggak kena pajak. Kalau sudah di atas 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun, itu 0,5% dari omset. Gitu. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal mencoba berhitung sendiri. Saya ini omset per bulan lalu dikalikan 12, nah itu sudah sampai 500 apa belum? Kalau misalnya belum, nggak usah khawatir. Kalaupun nanti harus ada pajak, nggak usah khawatir juga. Ya, artinya, kalau kita sudah mampu bayar pajak, berarti kan omset kita setahun sudah di atas 500 juta. Kalau di atas 500 juta, berarti sebulan itu sudah lebih dari 30 juta. Nah, berarti kan kita sudah pantas ya. Sudah siapnya, lepas landas. Itu kan kemarin pemerintah itu memperpanjang ya. Jadi sampai 2020, kalau sampai 4,8 miliar itu kan terus diperpanjang sampai 2029. Nggak usah khawatir Mbak Ardin. Saya sudah 1 tahun lebih ada si Apik tapi lupa password. Nah, kalau nggak salah di Apik itu ada menu untuk lupa password. Nah, nanti Mas. Tapi kalau enggak ya buat baru. Karena kalau yang pakai yang dulu berarti kan harus diupdate. Terakhir itu transaksinya itu kan harus diupdate. Nah, daripada pusing-pusing, yang lalu biarkan berlalu, udah kita cut off aja nanti akhir Oktober ini. Yang kita move on aja. Gitu. Sip. Oke, ada lagi yang pertanyaan-pertanyaan secara umum? Dulu diajari sambil sama ngopi jamu Mbak Nika. Siap. Nanti kalau sama saya sambil ngopi nanti. Nah, kopi gunung apa? Kendil ya? Kendil ya, kendil. Ya. Penasaran ya? Mantap. Mantap juga. Oke ya. Nah, nanti kalau sambil terpikir pertanyaan apa, kita masuk ke segmen yang kedua. Ini sekarang saya mau share tentang keakuratan data ya. Nah, nanti teman-teman itu kan di grup juga sama Bunga sudah di-share ya. Sudah di-share file G-Sheet ini. Nanti tolong teman-teman cermati. Apakah namanya sudah benar, nomor WA-nya sudah benar, nama usahanya sudah benar, dan sektor usahanya ini sudah benar gitu ya. Jangan sampai ternyata, karena nanti begitu sudah dibuatkan itu akan berbeda. Yang jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya itu beda nanti menu di dalamnya. Jadi pada saat nanti dibuatkan akunnya, nanti dibaca kembali informasi yang sudah di-share Bunga di grup ya. Jangan sampai
ada salah sektor usaha ini, khususnya yang perdagangan sama Kalau misalnya ada yang salah, nanti Wabri aja ke Bunga, nanti Bunga akan perbaiki nih file ini. Nah, terus manfaatkan juga data ini teman-teman bisa saling save ya. Oh, di save kontak. Oh, ternyata di Sleman ternyata ada si ini toh, si Anu toh, si itu silakan di save ya kontaknya ya. Salah satu kunci sukses bisnis itu terus kita punya jaringan yang luas dan silaturahim yang kuat ya. Ini silakan. Ini sudah ada nomor WA-nya, sudah ada namanya, ada IG-nya, bisa saling. Kecuali kan kemarin harapannya IG ini link ya, jadi tinggal langsung kita klik ya gitu ya. Kadang kalau kita tulis nama gini kadang suka salah ya. Nah, karena mungkin nama-namanya mirip ya. Nah, ini yang di segmen kedua ini nanti tolong ya teman-teman cermati apakah sudah betul. Yang sering rancu kan perdagangan sama manufaktur ya, tapi dengan penjelasan Bunga di grup itu harapannya sudah clear ya. Kalau ada proses produksi, ada perubahan dari bahan baku, ada proses produksi menjadi bahan jadi, maka manufaktur. Tapi kalau perdagangan itu hanya kulaan aja. Kita beli, kita jual. Nah, kita beli jajanan pasar, lalu kita jual lagi. Nah, itu perdagangan. Tapi kalau kita beli bahan baku, lalu kita produksi, lalu kita jual jajanan pasar, itu manufaktur. Jangan perdagangan. Gitu. Nah, itu yang nanti teman-teman tolong cermati. Lah kalau datanya yang Bas, itu data saya kok nggak ada. Nah, kemungkinan teman-teman mungkin belum mengisi formulir pendaftaran. Nah, nanti diisi dulu. Ini kan file yang di-share ini real time ya, pasti akan selalu update teman-teman. Jadi nanti dilihat saja secara berkala, dan ini sudah diurutkan berdasarkan abjad. Jadi nanti tinggal dilihat saja berdasarkan abjad namanya. Nah, nanti ada yang salah silakan, itu yang kami tunggu, di Wabri saja ke Bunga. Produksi cookies and bakery. Nah, ini Mbak Ajeng, ini kan ada proses produksi ya. Mbak beli coklat, Mbak beli margarin, Mbak beli bahan baku apalagi, gula, telur, lalu ada proses produksi toh. Nah, itu masuknya manufaktur. Kecuali kalau Mbak memang beli sudah jadi rotinya lalu dijual lagi kulaan kayak gitu ya. Nah, itu masuk perdagangan. Tapi kalau di situ ada proses produksi, ada perubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi, itu masuknya manufaktur Mbak. Nanti diwabri ke Bunga saja untuk perubahannya. Apa Mbak Ajeng nulis apa di sini? Mana Mbak Ajeng? Nah ya, perdagangan ya. Nah itu nanti. Terus nama usaha teman-teman, kemarin itu ada yang kayak nulis kuliner atau apa, itu kan sektornya ya, tapi yang dimaksud nama usaha atau brand atau merek ini adalah yang nanti diisi. Kemarin siapa ya? Tapi kayaknya sama sudah Wabri ke Bunga kayaknya. Terus sudah diperbaiki ya kayaknya ya. Nah, kayaknya sudah aman ya. Kurang gede tak gedein lagi lah. Nah ini ya. Mana sih Mbak Dwi Estri, ini kan Moms ya, atau memang nama brandnya memang hanya Moms atau janjian masih ada lanjutannya gitu ya. Terus mana lagi ya yang kemarin kayaknya masih belum berubah ya. Coba Mr. Laptop Agustin Kue sudah. Nah ini murni jus sama Permata Laundry ini Mas Budi apa Mbak Budi ini. Ini kan dua sektor yang berbeda ya. Yang satu adalah saya nggak tahu kalau murni jus ini apakah memang hanya perdagangan atau manufaktur. Lalu laundry ini kan jasa ya. Nah nanti pilih salah satu saja mana yang paling dominan atau memang punya dua usaha jadi maka nanti akan terpisah. Oke, merindu. Cuma saya agak khawatir yang perdagangan ini mungkin teman-teman salah milih ya kalau data nanti dipastikan ya. Kalau memang kecuali kalau misalnya batik Jayasari apakah memang beli lalu jual atau di situ ada proses beli bahan lalu jahit itu kan lain lagi ya. Nama apalagi kira-kira nama yang masih belum sesuai brandnya sudah ya semua ya Sumber Rezeki Es Mambo ini kalau Mbak Nasyatul Laili ini kan Es Mambo kan produk ya tapi nama mereknya atau brandnya apa nanti diwabri ke Bunga kalau misalnya hadir apa namanya enggak udah ya kayaknya tinggal itu doang ya tinggal Es Mambo ya. Oke.
Kalau beli bahan terus ada proses produksi tapi juga jasa pembuatan juga termasuk jasa. Nah, ini seperti apa Mas Sumaryadi nih? Beli bahan terus ada proses produksi tapi juga jasa pembuatan. Mana Mas? Monggo Mas kalau bisa ini buka mic. Ya, Teman-teman siap. jangan di kolom chat ya. Nanti kalau ada perubahan Mbak Rita di Wapri ke nomor bunga. Nanti lupa nanti. Maaf Pak. Mas. Ini kan kami produksi beli bahan terus jadi, tapi kami juga menerima jasa juga. Jadi kami juga menerima jasa pembuatan juga seperti itu. Oke, tapi yang dominan manufaktur. Semua dominan. Jadi ada perdagangan dominan, beli jadi kami jual lagi banyak, terus produksi beli bahan terus diproduksi jadi ya banyak juga fiktif. Nah, ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan. Mas mau dipisah manajemennya atau salah satu nanti akan masuk ke dalam penghasilan lainnya gitu Mas. Tapi harus ada satu yang dominan. Kalau tadi 50-50 kan jadi kalau penghasilan lainnya itu kan kayak insidental ya, sesekali ya. Tapi kalau ternyata itu juga 50-50, yang satu adalah perdagangan, yang satu jasa, apa ya? Ya, nanti bikin dua atau nanti tadi dikasih jasa ya tadi. Iya, mungkin nanti perdagangan, nanti yang tadi yang untuk jual jasa tadi nanti masukin penghasilan lain gitu Mas ya, atau apa ya? Siap, makasih Pak. Ya siap. Nah di Wapri ya ke bunga jangan di kolom chat nanti di kolom chat Jimit. Nah Mas itu yang manufaktur terus perdagangan di Wapri ke bunga nanti biar di Jisitnya. Siap. Sip, oke. Nah ini dicermati lagi teman-teman. Kalau misalnya masuk ke grup waktu itu belum mengisi formulir pendaftaran, nah nanti diisi formulirnya biar nanti secara berkala diupdate di sini. Terus nanti teman-teman mulai siapkan buku kas ya kan untuk nanti input, jangan di buku tulis. Terus kita akan mulai melakukan stock take ya, untuk melakukan stok oknam itu mau online atau offline nih teman-teman ini. Monggo. Mau offline atau online atau nanti bunga bikin polling di grup ya. 9 apa gini dulu? 9 dulu juga bisa Pak offline. Iya. Tapi Sabtu. Nah gini, kalau offline itu dinas Sabtu kan prei ya. Kecuali piye ya. Kalau kita pakai fasilitas dinas kan di hari kerja ya. Kalau Sabtu kan mereka prei ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai di tempat, ada sih sebetulnya di daerah Lempuyangan itu ada punyanya Gades Space itu punyanya Pegadaian. Itu Sabtu Minggu itu malah kadang mereka bisa kita gunakan sepanjang ruangan itu nggak dipakai gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau pakai ruangan dinas ya di hari kerja itu tantangannya seperti itu ya. Terus kalau masalah konsumsi ya nanti konsepnya potluck gitu ya. Potluck itu kan terus teman-teman nanti bawa sendiri, terus kalau mau saling ini snacknya biasanya konsepnya potluck kayak gitu sih. Nah monggo mungkin teman-teman kira-kira sebelum polling di grup mungkin tadi Mbak Ajeng kalau bisa offline tapi hari Sabtu gitu. Kalau yang lainnya gimana? Monggo. Kalau saya online, usul online dulu Pak. Jadi online, pakai pemeriksaan online ya, karena di atas jam 8 gini atau jam 9 kita udah semua kegiatan selesai, baru kita nanti bisa fokus. Oke, nah kalau begitu kita coba online dulu ya. Kita coba online di malam hari jam 8. Kalau ternyata kesulitan, nah baru terus kita offline tinggal
Ya, siapa yang kesulitan offline lah gitu ya. Kalau misalnya secara online sudah lancar jaya, ya wes gitu ya. Tapi kalau ternyata kesulitan, ya wes kita cari waktu offline gitu ya teman-teman ya. Gampangannya ya. Oke, sip ya. Tinggal mungkin saiki tanggal piro sih. Coba Mbak Bunga, kalau kita mau online itu kira-kira kapan ya? Pertemuan dengan anak SMK, Pak? Enggak, yang buat teman-teman ini kita melakukan ini, bikin stok oknam. Berarti tanggal Rebo kok, tanggal 29. Iya. Apa terlalu mepet? Mau tanggal 27 apa 28 malam ya. Atau mau minggu 26 malam untuk kita belajar caranya melakukan stok oknam, sehingga terus nanti teman-teman masih punya waktu dari tanggal 27 sampai tanggal 30 untuk mengerjakan itu. Gitu kali ya? 26 malam ya? Aman nggak tuh teman-teman? Ya, enggak apa-apa. Itu ya, kali ya, 26 malam ya kita ya, untuk bikin ini, pelatihan yang untuk kita melakukan cut off data ini ya. 28 atau 29. Oke, sip. Pokoknya malam ya. Sip. Minggu malam aja lah kayak gini ya toh. Nah, minggu depan ya. Boleh. Sip. Nah, berarti PR-nya teman-teman tolong disisir ini ya, data ini, nama, WA, nama brandnya, sektor usaha. Syukur-syukur Instagramnya sudah diinfo linknya teman-teman. Jadi nanti tinggal klik ya. Ini kayak contohnya yang punya siapa nih? Ini ada yang punyanya Putri Sibori nih. Ini kan kita tinggal klik nanti kan kebuka tuh ya toh. Kalau yang lainnya kan khawatir mendadak nanti kita cari ya ternyata ada yang mirip-mirip malah nanti kita follow salah lagi. Terus ini di sebelahnya saya udah nulis juga ya Bungan ya. Sudah bisa dibuatkan akun Siapik ini kan karena hasil dari polling. Jadi mungkin nanti teman-teman juga sambil lihat ya pollingnya yang di share Bunga di grup ya. Apa aja sih yang di share itu kemarin coba kita lihat ya. Oke. Kemarin itu pollingnya itu dari atas ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung kan nggak ngeliat pollingnya, tapi nanti kita berikan informasi susulan. Tapi yang sudah gabung nanti bisa diisi pollingnya ya. Polling yang pertama itu adalah apa ini? Sudah pernah mendengar atau menggunakan Siapik? Nah, sudah dong Bunga itu 20, belum 40. Nah, yang belum ngisi silakan ngisi polling. Terus berikutnya pollingnya itu apakah sudah bisa kami buatkan akun? Nah, ini yang nanti sama Bunga itu akan ditulis di kolom H ini. Nah, berdasarkan inilah yang nanti kami akan mulai membuat. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman nggak ngisi polling atau misalnya nggak wapri ke Bunga, nah nanti kami nggak tahu mana yang memang sudah siap dibuatkan si akun. Kalau tadi ini, nanti dulu masih ada yang perlu diperbaiki lah. Kalau sudah diperbaiki, nanti teman-teman diganti pilihannya ya. Nah, kalau masih memang belum perlu asisten, oke, aman, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya adalah sekalian mau tahu yang mau ikutan program ini berapa, ya kan pastinya tidak semua yang ada di grup ya. Nah, nanti seberapa yang mau ikut itu yang terus nanti kita undang untuk ikut yang tanggal 26 malam. Nah, kalau nggak mau ikutan ya nggak perlu juga kan ikut tanggal 26 malam ya. Gitu teman-teman. Sip. Oke. Nyeruput lagi, jangan lupa tadi sudah masuk ruang rapat. Minumnya
snacknya monggo. Oke, sip. Ada lagi, teman-teman? Siap. Siap, Pak. 26 malam. 28, 29, 29. Oke. Saya online. Karena tidak bisa produksi kalau online. Oh ya, pasti malam ya. Aman ya. Offline sekali. Kami di kampung malam banyak. Oh, oke. Malam ya. Masih ada acara. Jam 9 sih kalau kemalaman takut gak konser ngantuk. Nah ini. Sekali gitu 7:30 lah ya. Jangan jam 8 ya. 7:30 wis. 7:30, oke. Minggu malam ya, minggu depan ya, 7:30. Oke. Aman-aman. Nah, monggo sambil apalagi yang mau yang harus disiapkan apa Pak untuk yang perlu disiapkan tidak ada. Karena kan minggu malam itu baru akan dijelaskan caranya ya. Baru akan dijelaskan caranya, nanti teman-teman bisa menyimak, memperhatikan, mencatat hal-hal yang memang dirasa penting untuk nanti dipraktekkan di tanggal 27 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu ya. Kalau yang mesti disiapkan ya cemilan, cemilan minuman favorit masing-masing, jangan sampai masuk ruang rapat dalam perut kosong atau mulut nggak ada yang dikunyah, nanti nggak bisa fokus. Sip. Ada lagi, teman-teman? Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nah, kita melakukan cut off ini hanya 1 kali, Mbak Rita. Yaitu kita akan melakukan cut off data keuangan usaha kita hanya 1 kali di akhir Oktober. Untuk seterusnya, kita tidak melakukan cut off lagi. Untuk per 1 November dan seterusnya, cukup mencatat transaksi harian uang masuk dan uang keluar di dalam buku kas ini. Gitu. Lalu setiap akhir bulan, kita melakukan stok oknam. Nah, apa stok oknam yang dilakukan? Ya, kita melakukan perhitungan fisik terhadap bahan baku dan bahan jadi yang kita miliki aja. Udah, kita nggak perlu cut off data keuangan yang lain. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari bersama di minggu depan, tanggal berapa? 26. Oke, monggo apalagi teman-teman yang ditanyakan, mumpung kita masih rapat sebelum kita akhiri beberapa menit ke depan. Karena saya bukan paranormal, jadi kalau teman-teman nggak nanya, saya nggak bisa tahu apa yang ada di benak atau di pikirannya yang masih belum clear gitu ya. Nah, silakan ditanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Sip, gampang Mbak, nanti kalau sudah tahu caranya nanti ketagihan. Cara menghitung stok bahan cair sebenarnya gini, kan masing-masing punya resep sendiri ya. Oh, tadi misalnya kalau saya beli bahan cair 1 liter, lalu saya menggunakan untuk resep produk saya, misalnya ukurannya mililiter atau cc, itu kan ya kita tinggal bagi aja toh, gitu. Gampang Mbak. Data saya sekarang hanya ada nota titip jual. Oh, nanti untuk yang lainnya gampang Mas, nanti ada tips and tricksnya. Kalau nota titip jual itu kan konsinyasi ya. Jadi yang perlu dipahami sama Mas Zudan ya, mereka itu bukan kita piutang, bukan piutang ya Mas ya, tapi itu adalah persediaan bahan jadi kita yang ada di mereka. Maka ketika nanti kita melakukan cut off data, itu jangan kita anggap piutang, karena orang itu nggak punya sangkutan ke kita ya. Tapi kita harus ingat yang barang kita yang ada di mereka itu adalah persediaan bahan jadi kita yang ada di mereka. Itu nanti cut off-nya beda pos Mas nanti ya. Bukan piutang ya. Beda, itu karena konsinyasi. Oke.
Sama kalau kayak tadi ya bakery ya, bakery itu kan kita pakai pakai telur. Telur itu kan butir toh. Nah, sekilo itu kan rata-rata misalnya 16 butir. Pas akhir bulan ternyata hanya ada 5 butir ya, maka terus nanti stok take-nya atau stok namanya ya sudah kita konversi ke butir. Demikian juga kalau tadi misalnya kita belinya gula pasir kilo, tapi resep kita itu gram, ya udah kita pecah aja menjadi kilo ke gram, telur dari kilo ke butir. Nah, kalau titip jual tadi nanti masuk waktu kita melakukan cut off kan hanya 1 kali ya di akhir bulan Oktober ini ya. Itu nanti masuknya ke persediaan titip jual, bukan masuk ke piutang. Nah, nanti untuk berikutnya selama di situ tidak ada uang masuk dan uang keluar, kita tidak melakukan pencatatan. Jadi ini sangat simpel sekali. Yang kita catat per 1 November adalah kalau di sini ada pergerakan uang masuk dan uang keluar. Gitu. Persediaan bahan material, betul. Jadi nanti cut off itu persediaan bahan material itu nanti kita akan ada 2. Persediaan material bahan baku dan bahan jadi. Nah, itu kita total, kita cut off di situ nanti. Termasuk kerupuk, ya kalau memang kerupuk dagangan kita ini. Saya penggemar kerupuk. Makan kalau nggak pakai kerupuk kurang lengkap rasanya. Sip. Apalagi teman-teman, monggo. Pengen ditanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Siap. Monggo, Mr. One Cake and Cookies. Masih mute mungkin ya? Oh ya, Pak mau nanya, kalau persediaan material itu kan meliputi kayak bahan baku itu masuk situ toh Pak? Bahan baku belum jadi itu loh Pak. Iya, Mbak. Ya, masuk situ terus. Termasuk nanti bahan jadi juga nanti termasuk masuk. Oh, kalau bahan jadi yang dititipin ke toko-toko itu situ semua nggih? Iya. Jadi nanti dalam kita melakukan cut off gitu. itu nanti kita ada 2 kelompok, betul. Ada persediaan bahan baku dan persediaan bahan jadi yang ada di tempat kita gitu. dan yang ada di tempat titip jual. Ya. Jadi nanti gitu. jangan sampai Terus berarti untuk kemasan kita juga masuk toh Pak? Kan kita ada kemasan box gitu, itu semuanya harus dicatat nggih Pak? Yang belum dipakai itu loh, itu kan masuk persediaan material nggih? Iya. Jadi makanya nanti kan waktunya longgar ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 30, terus teman-teman mulai di toto-toto dulu lah gitu. Di toto-toto dulu sehingga nanti saat akhir bulan melakukan stok opnam itu nggak bingung gitu loh. Ada kemasan ada di sini gitu. Oh ya, ini saya sudah mulai saya catat gitu Pak, karena kemarin kan ada dari BSI, itu ada pelatihan juga si API gitu loh Pak. Makanya terus saya coba-coba ini, kebetulan ini ada lagi kan biar semakin bisa ngertinya gitu loh Pak. Siap. Matur nuwun ya Pak. Kalau usaha ada beberapa titik untuk pencatatannya per toko atau secara general. Nah, ini tergantung kebijakan kita masing-masing. Apakah kita mau itu kita buat masing-masing outlet kita itu punya manajemen tersendiri, atau kita sebagai holding, maka nanti di dalamnya kita di dalam pencatatan SIAPIK itu ada kolom catatan. Misalnya tadi ada pemasukan 150.000. Nah, nanti di dalam kolom catatan kita bisa tambahkan, oh ini adalah dari toko A, seperti itu. Bebas mau pendekatannya seperti apa. Mau dijadikan satu, bahwa kita anggap usaha kita Shakira Creation ini adalah holding, atau terus mau dibuat terpisah, seperti itu. Kalau menurut saran saya biar nggak terlalu pusing ya jadikan satu saja.
Pak, kalau tokonya banyak gimana nggih, Pak? Nah, itu tadi mau dijadikan satu boleh atau mau dibuat terpisah boleh. Cuma kan artinya kalau dibuat terpisah kan terus kita menjadi menambah waktu, menambah bisnis proses lagi ya toh. Gitu. Nah, selama ini memang terpisah catatannya atau dikumpulkan jadi satu? Kalau saya pisah, Pak, per toko. Misalnya nih, toko A kita masing-masing cuma nitip 10, masing-masing produk 10 nggih. Nah, nanti toko B kita ada juga 10 gitu, tapi kan beda tokonya. Nanti kan ada pembayarannya apa yang si A, ada yang untuk toko D gitu, itu kita ada Oh, 3 gitu. maksudnya Heeh, adalah gimana? titip jualnya toh, bukan kita Nggih, punya titip jualnya. Nggih. Oh, jadikan satu nanti di si apiknya. Oh, jadikan satu gimana, Pak, berarti? Nah, nanti pada saat mencatat itu nanti di aplikasi Siapik itu ada kolom catatan atau keterangan, nanti di situ kita tambahkan. Oh, gitu. Pak, Iya. terus untuk memasukkan ke laporan Siapik nggih, itu tetap online gini atau ada offline, misalnya ini pendampingan dari anak mahasiswa atau anak SMK itu bisa nggak datang ke rumah, Pak? Nah, konsepnya adalah online, jadi nanti difoto. Apa yang sudah ditulis di bukas ini, itu difoto, lalu nanti dikirim. Jadi nanti masing-masing akan ada grup-grup kecil, gitu. Grup-grup kecil, di situ ada tim lunas, ada relawan, sama teman-teman. Itu yang difoto. Idealnya adalah foto itu diupload ke Google Drive. Tapi saya khawatir teman-teman nggak familiar. Tapi kalau misalnya dirasa, oh pas saya terbiasa nih, saya upload ke Google Drive, asal saya dapat linknya, saya upload, ya sudah. Tapi kalau aduh pas Google Drive itu apa lagi, bingung. Saya yang buat simpel aja deh, saya foto, saya kirim lewat WA, ya sudah, gitu aja. Oh gitu. Oke, Pak. Ya, kalau usahanya itu ada beberapa sektor dan nanti kita diberi satu aplikasi Siapik itu, oh bisa, sektornya bisa tak terbatas. Ya, betul, Mbak Rita. Yang input ke Siapik itu adalah anak relawan. Yang penting teman-teman nyatet di buku kas. Maka pastikan sudah beli, jangan di buku tulis. Nah, nanti susah. Dan tulisannya bisa dibaca. Jangan sampai tulisannya nggak bisa dibaca, angkanya juga sukar dibaca, repot nanti. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Kalau sip, inputnya berkelanjutan hanya sampai tersusun. Oh, yang nanti inputnya itu dilakukan itu adalah terus berkelanjutan transaksi. Jadi tidak hanya data saldo awal saja di akhir November, tapi transaksi yang terjadi di bulan November. Nah, transaksi yang terjadi di bulan November itu menggunakan buku kas ini. Nah, nanti di tanggal, kalau memang masih bingung, misalnya belum pernah menggunakan buku kas ini, bingung caranya, nah nanti kita buatkan pelatihannya di tanggal 26 di segmen kedua, setelah kita melakukan pelatihan stock of num untuk cut off data. Kalau misalnya masih bingung gimana menggunakan buku, tapi mendingan teman-teman sudah beli bukunya dulu, jadi nanti kebayang, oh kayak gini gitu ya. Nah, kalau nggak dipaksa beli dulu di minggu ini, nah, kalau nanti entar sok wis bablas lali ke. Sebulan, Mbak, di bulan November relawannya. Gitu, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri rapat kita di malam hari ini. Bisa ditutup, Mbak Bunga. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Bisa on cam ya teman-teman untuk foto ya Mbak Bunga. Oh iya, boleh dibantu untuk mengambil fotonya ya Pak ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu untuk kita on cam dulu sebentar untuk kita mengambil foto.
Oke. Kita ambil foto dulu ya Pak, baru kita tutup. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup Pak? Atau masih di slide selanjutnya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk malam hari ini sudah menyediakan waktunya untuk kita diskusi lebih lanjut. Semoga nantinya ke depannya di akhir bulan nanti sudah bisa menyelesaikan catatan laporan keuangannya untuk di bulan November mulai kita masukkan bersama teman-teman relawan. Untuk malam hari ini kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf dari Bunga apabila ada kesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.